dan beberapa kebijakan yang mungkin dalam pelaksanaannya membuat ada kekhawatiran, termasuk misalkan ya DHE itu sendiri dipersepsikan, wah ini bahaya. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik yang semakin seru, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Inside Ecobank Solution. Tulis juga di kolom komentar isu apa yang menurut teman-teman menarik untuk kita bahas di episode berikutnya. Selain podcast, kami juga secara rutin membagikan analisa dan ringkasan isu ekonomi di berbagai platform, mulai dari website, LinkedIn, hingga Instagram. Informasi selengkapnya bisa teman-teman temukan di bagian deskripsi. Pak Anton, kita lanjutkan diskusi kita. Nah, ini agak menarik nih Pak Anton. Kenapa? Kita masuk kepada institusi. Tadi Bapak sudah mengatakan institusi, tapi institusi secara luas. Sekarang kita masuk pada institusi yang mengatur mengenai kebijakan yang diantaranya terkait juga dengan nilai tukar. Nah, kita masuk kepada diawali kita masuk pada kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Ya. Khususnya pada saat kondisi nilai tukar ini berfluktuasi. Kita mengamati bahwa beberapa kebijakan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yaitu antara lain adalah BI rate dinaikkan. Nah, nanti kita akan melihat apakah masih akan naik lagi. Bahkan di luar jadwal juga ya. Iya, di luar jadwal itu. Itu yang saya lihat bahwa BI rate sudah dilakukan kenaikan sehingga totalnya 75 basis point. Kemudian juga Bank Indonesia menerbitkan SRBI. Itu juga mempengaruhi konstelasi daripada nilai tukar pada waktu. Kemudian ada juga Bank Indonesia melakukan berbagai kebijakan intervensi lain. Yang kita mungkin nilainya hanya Bank Indonesia yang tahu ya. Itu kan konfidensial ya. Tapi dengan berjalannya waktu nanti kita akan melihat apakah memang intervensi juga efektif. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan Bank Indonesia? Ternyata ada juga dia membeli SBN juga di pasar sekunder. Ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia sehingga berdampak kepada membaiknya nilai tukar rupiah di dalam perjalanannya. Kemudian dampak berikutnya mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai Indonesia dan sebagainya. Silakan sebelum kita nanti masuk kepada koordinasi kebijakan, Pak. Silakan Pak Anton. Kita Bapak free bebas-bebas aja lah. Silakan. Ya. Memang itu juga merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bank Indonesia ya. Untuk menjaga nilai rupiah, termasuk nilai tukar rupiah. Ya, menjaga dalam arti lebih menstabilkan, bukan mentarget suatu level tertentu gitu kan ya Pak ya. Dan itu beberapa tadi kebijakan yang sudah dilakukan memang kelihatannya ada dampak jangka pendek sementara ya. Kembali tadi saya garis bawahi, ini masalahnya ada banyak yang lebih struktural. Di samping juga ada yang bisa karena siklikal. Siklikal yang terjadi apakah itu karena geopolitik. Toh buktinya setelah geopolitiknya mulai lebih tenang, dalam arti perang sudah selesai, walaupun masih tetap belakangan ini muncul lagi ya. Tapi nggak berkurang tekanan terhadap rupiah ya. Ada sedikit perbaikan, ada tetap masih di level-level yang agak di atas gitu ya. Tapi sebagai suatu kebijakan, baik itu kayak ya Indonesia lah misalkan. Dari BI rate yang kemudian juga dibarengi dengan kenaikan suku bunga SRBI yang agak wow waktu itu sebelum dilakukan BI rate-nya naik ya. Ini sedikit banyak ya memberikan signal, dan bukan tidak hanya signal tapi ada arus masuk ke SRBI oleh asing. Walaupun cuma
bukan cuma sih, tapi relatif ada peningkatan sekitar 20% pembelian asing untuk SRBI. Yang 80% lainnya kira-kira itu lebih kepada domestik bank terutama ya, yang menempatkan sana. Nah ini punya implikasi tapi di satu pihak arus asing masuk membawa dolar, termasuk juga bukan hanya ke SRBI, tapi juga ada yang berbagai macam instrumen lain, SVBI misalkan ya, dan beberapa TD Falas dan sebagainya, termasuk dari dalam negeri juga yang masuk ke memberikan US dollar ammunition buat Bank Indonesia. Intervensi ya kembali kita bisa aja menaksir berapa ini baik turunnya dan ditambah lagi dengan seharusnya kenaikan dari cadangan devisa setiap bulannya kan ada ya, dari penerimaan migas dan pemerintah dan sebagainya ya, dan issuance bond. Tapi itu cukup bisa memberikan tambahan amunisi dan juga menahan lah, kalau tidak bisa dibilang memperbaiki banyak, tapi menahan pelemahan lebih lanjut sementara ini yang kalau kita lihat. Terus kemudian ya Indonesia juga punya ada efek sampingan dari segala macam intervensi maupun SRBI yang menyebabkan terserapnya liquidity di pasar yang berakibat adanya keketatan likuiditas juga. Itu yang coba diatasi oleh Bank Indonesia ya, dengan cara injection of liquidity dengan repo dan sebagainya. Itu dari sisi likuiditas rupiahnya. Yang dari sini tadi kan untuk efek dari kebijakan yang menyebabkan menjaga rupiahnya supaya jangan terlalu melemah atau kalau bisa lebih menguat. Tapi ada efek nih ke likuiditas nih yang perlu juga diperhatikan gitu ya. Repo dilakukan memang untuk menjaga supaya likuiditas jangan terlalu ketat banget gitu ya. Dan beberapa kebijakan yang lain, tapi pada dasarnya strategi ini somehow kalau kita lihat lagi kepada faktor fundamental dan ini mungkin bisa memasukkan beberapa inflow portfolio ya terkait. Dan kalau kita faktor fundamental tadi ada current account deficit, FDI direct investment, foreign direct investment, jadi dari arus masuk modal foreign direct investment, foreign dan portfolio juga. Nah ini yang portfolio yang masuk. Tapi juga ada yang faktor yang tadi income account, other income account, other flow ya. Income flow, outflow. Nah, ini yang sebagian itu fundamental nih. Nah, ini udah bisa mengadres lah. Pak Anton mungkin ini menarik ya, karena kan kita mau melihat apakah kebijakan Bank Indonesia itu sudah efektif tidak. Kita melihat di angka-angka nilai tukar memang menunjukkan adanya penguatan ya. Jadi nilai tukar rupiah itu menguat kembali. Cuma pertanyaannya, apakah ini hanya fenomena jangka pendek, ataukah ini fenomena yang akan berlangsung bertahan lama? Ini yang mungkin yang perlu kita cermati. Pergerakan ini kita sih berharap ini adalah bisa untuk sustain ya. Jadi secara struktural, apakah Bank Indonesia itu mengukur efektivitasnya, apakah sudah bisa dengan kebijakan itu sudah mampu menjaga secara struktural ataukah hanya sifatnya temporer. Nah ini penting karena apa? Nanti kita melihat memadai nggak sih sebenarnya kebijakan Bank Indonesia ini? Terus terang kasihan kalau Bank Indonesia harus diberikan beban yang sedemikian besar karena kebijakan yang dimilikinya mungkin tidak akan bisa mengadres semua, termasuk beberapa faktor fundamental. Bahkan juga yang non-fundamental pun ada di area yang di luar dari kebijakan Bank Indonesia. Ini tools yang untuk mengatasi simptom-simptom yang muncul.
dalam beberapa. Jadi boleh dibilang kalau menjawab pertanyaan tadi apakah ini temporer atau struktural, saya masih melihat ada faktor struktural yang perlu dibenahi. Itulah oleh direspons oleh kebijakan yang mungkin juga melibatkan di luar Bank Indonesia. Seberapa jauh Bank Indonesia akan cukup punya amunisi kalau dia intervensi terus? Itu juga yang dilihat oleh investor dalam maupun luar. Amunisinya ya cadangan devisa kan, dan inflow atau outflow pada cadangan devisa ini yang bisa dilihat. Karena nggak pada saat gonjang-ganjing tadi saya katakan nggak mungkin mengharapkan situasi untuk di Indonesia mengharapkan swastanya untuk masuk menjadi supplier. Ada herding behavior di situ. Makanya di sini faktor fundamental, dan kalau kita lihat cadangan devisa itu kembali kalau total sih mungkin masih oke, kelihatannya 146. Dan kalau dihitung dalam bentuk parametrics berapa persen, itu kalau nggak salah total ya, gross foreign asset, gross foreign asset yang di Bank Indonesia itu yang sebagai cadangan devisa yang Bank Indonesia itu mungkin masih ya 146 itu ekivalen dengan hampir 120% parametrics lah ya. Kalau kita pakai ukuran itu ya, saya nggak mau pakai ukuran, hanya pakai ukuran month of import saja gitu ya, karena itu yang kelihatannya pembayaran utang ya. Dari investor pun nggak hanya melihat ini sebenarnya, investor dalam maupun luar negeri, dalam juga udah makin lebih pintar. Nah, apalagi yang lebih ininya adalah kalau kita pisahkan antara yang borrowed reserve dan unborrowed reserve. Yang lebih fundamental sebenarnya lebih pada yang unborrowed reserve ini yang makin mengecil ini. Makin banyak melakukan intervensi, itu akan makin berkurang ini. Sementara inflows untuk unborrowed reserve itu sangat tergantung pada beberapa hal. Minyak, penerimaan minyak. Kemudian issuance dari bonds pemerintah. Atau mungkin ya juga SRBI gitu ya, atau beberapa instrumen. Tapi itu kebanyakan yang sebagian itu adalah borrowed reserve. Nah ini yang unborrowed reserve ini yang agak susah. Sehingga kalau itu mau dihitung, itu bisa memberikan persepsi, wah ini udah agak berat nih kalau kita hitung. Asal semacam net lah, net foreign reserve. Ini yang kadang-kadang dilihat oleh investor juga. Gitu ya. Kalau gitu mungkin kita harus melihat, kan ini kita mengukur daya tahan daripada Bank Indonesia. Kalau sendirian, itu kita sama-sama menyadari bahwa nggak mungkinlah sendirian. Sehingga kita harus masuk kepada strategi koordinasi yang lebih baik. Apalagi tadi yang sempat kita diskusikan, ada faktor non-fundamental yang asalnya juga dari luar. Bank Indonesia. Itu yang makanya. Artinya untuk mengadres persoalan fundamental pun sebenarnya koordinasi perlu ditingkatkan. Apalagi untuk mengadres yang non-fundamental. Ini juga koordinasi harus dilakukan. Bahkan koordinasi tidak hanya dilakukan oleh para otoritas, tapi juga oleh lembaga keuangan. Ini koordinasi ini harus tetap khususnya pada waktu kita melihat pada yang non-fundamental. Nah, menurut Bapak lah ya, bagaimana kira-kira mekanisme koordinasi antara BI, Kementerian Keuangan, OJK, ya mungkin ada lembaga-lembaga yang lain, pada waktu kita dihadapkan pada persoalan shock yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Di sini shocknya adalah shock terhadap nilai tukar. Shock dari luar, global, domestik tadi mempengaruhi nilai tukar. Nah, bagaimana Bapak mengukur mekanisme kerjasama ini? Sementara Bapak tadi mengatakan bahwa Bank Indonesia juga sebenarnya masih ada room, ya kan? Ada room untuk dikembangkan supaya lebih efektif gitu kebijakan moneter. Nah, menurut Pak Anton bagaimana? Ya, kalau kita coba berusaha untuk menilai, katakanlah semacam mengakses situasi yang sekarang ini, katakan support
dari luar Bank Indonesia terkait dengan kebijakan itu terkadang ada bahkan bukannya koordinasi untuk yang lebih searah. Kita kan bicara tentang stabilitas dari nilai tukar ya. Yang juga dipengaruhi oleh fundamental. Nah, yang dari sisi lain adalah non-Bank Indonesia, apakah itu Kementerian Keuangan, kebijakan di bidang perindustrian, kebijakan yang terkait dengan keadaan di sektor swasta, ini kok agak-agak sedikit belum terlalu ini. Bahkan ini yang menjadi sumber yang tadi, yang non fundamental tadi, yang kalau kita lihat. Nah, ini yang lebih ke sinkronisasinya yang belum terlalu jalan. Contoh adalah yang terkait dengan, kita bicara tadi, fundamentally faktor yang itu adalah current account, FDI. Setidaknya itu. Plus kalau perlu ada yang lain, atau termasuk di dalamnya adalah domestic investor tentunya ya. Tapi investment climate kita seperti apa? Nah, ini jadi perlu dipelajari. sektorial maksudnya ya. Sektorial, investment climate di sektorial kita juga yang menjadi sumber dari gunjang-ganjing yang terjadi menyebabkan sentimen agak menurun, yang mempengaruhi behavior di dalam foreign exchange. Apalagi kalau kita lihat ke depannya. Jangka pendek mungkin Bank Indonesia udah bisa coba kan kalau kita hanya fokus pada pelemahan rupiah yang terus-menerus gitu ya. Tapi faktor lainnya ini yang kita sempat singgung di awal tadi. Faktor non-fundamentalnya itu ada beberapa. Investment climate salah satunya lah. Investment climate dalam arti juga termasuk behavior dari beberapa pelaku usaha, baik itu fiskal maupun yang non atau kuasi fiskal, yang mempengaruhi keadaan di domestic investment dalam negeri gitu loh. Ini yang akan membantu memperbaiki faktor fundamental di antaranya. Ditambah lagi tentunya mungkin kalau kita lihat di awal tadi sempat saya juga singgung kedalaman dari pasar keuangan kita. Karena yang terjadi kan pada saat gonjang-ganjing langsung balik searah. Bahkan menjadi demander, bukan supplier lagi. Nggak ada supplier yang masuk kecuali Bank Indonesia. Nah, ini yang coba untuk Pak Anton, saya coba menyambung penjelasan atau uraian Bapak tadi terkait dengan pendalaman pasar keuangan tadi. Kita tahu bahwa Bank Indonesia juga selalu melakukan kajian ataupun pendalaman pasar keuangan ya. Namun demikian publik masih bertanya, pendalaman pasar keuangan seperti apa sih yang seharusnya bisa dilakukan lebih jauh oleh Bank Indonesia? Ini juga menjadi pertanyaan. Ya, kalau Bapak kan bisa masuk pada microstructure ya. Microstructure itu kan juga masuk, kita akan bisa melihat pendalaman pasar keuangan seperti apa yang harus kita lakukan, atau dalam arti ini dilakukan oleh para otoritas. Nah, tapi kita belum melihat pada koordinasi lebih lanjut antara moneter, fiskal. Tadi Bapak udah nyinggung mengenai sektorial ya. OJK di dalamnya. Pada waktu mereka menghadapi ada suatu shock yang akan mengganggu perekonomian Indonesia. Kemarin adalah mengenai nilai tukar ya. Nah, kalau Bapak mengikuti perkembangan yang terjadi, di mana suatu kebijakan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh fiskal. Pak, ada nggak beberapa kebijakan fiskal juga sebenarnya mendukung penguatan nilai tukar? Kemudian ada nggak penguatan yang dilakukan oleh OJK juga? Jadi mungkin ini perlu kita sampaikan kepada publik bahwa masing-masing instansi sudah melakukan. Ya, sudah lakukan, apakah maksimal atau tidak biar publik yang mengukurnya itu.
Tapi tadi kita sudah mengukur mengenai efektivitas dari Bank Indonesia, kebijakan Bank Indonesia sudah kita ukur, ternyata mampu mempengaruhi. Nah sekarang bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan dari OJK mengatur sehingga mendukung kepada kestabilan daripada nilai tukar rupiah. Ini menjadi penting. Mungkin kalau Pak Anu bisa menguraikan, tidak perlu banyak-banyak, tapi paling nggak menyambung benang merahnya. Kira-kira gimana Pak Anton? Dari sudut pandang Pak Anton. Jadi kalau kita perhatikan salah satu faktor yang agak di wilayah abu-abu antara fundamental non-fundamental ya. Baik. Itu yang mempengaruhi pergerakan ini adalah kekhawatiran terhadap fiskal disiplin. Oke. Dan bagaimana fiskal bisa menjadi berfungsi sebagai shock absorber dari segala macam yang terjadi ini, gitu ya. Dan bagaimana menjaga institusi yang tadi sempat sudah ada, tapi kok agak berkurang ya soal fiskal yang larinya ke arah fiskal dominance. Fiskal dominance ini akhirnya akan mempengaruhi kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Ini yang makanya koordinasi menjadi bagian yang penting. Not to mention about independensi Bank Indonesia tentunya ya. Itu adalah bagian di antara semua ini gitu ya. Yang koordinasi ini menjadi apa ya? Yang menahan gejolak dari global itu untuk jangan sampai menambah tekanan lebih di dalam gitu ya. Bagaimana spending behavior yang dilakukan itu benar-benar lebih terarah dan punya dampak yang lebih efisien. Spending yang jangan sebenarnya bisa dilakukannya untuk di dalam negeri, yang ternyata kemudian banyak melakukan peningkatan import misalkan. Karena itu tekanan terhadap rupiah juga. Gitu. Jadi sinkronisasi untuk ya kerjasama lah, koordinasi. Timing juga menjadi bagian penting pada saat dibutuhkan. Memang ya kita sadar bahwa harga minyak yang lebih tinggi dan harga energi yang lebih tinggi itu akan mempengaruhi beberapa bagian dari BUMN yang menjadi bagian kuasi fiskal, PLN dan terutama dua ini yang termasuk sebagai demander dari falas kita ya, yang perlu diperhatikan, dijaga untuk ini gitu loh. Nah, koordinasi yang seperti ini yang coba dijalankan gitu ya. Dan jangan juga apa ya, timbul yang faktor non fundamental tadi yang justru malah membuat apa? Spooking, menakuti. Distorsi yang menakutkan bagi apakah itu investor dalam negeri maupun luar negeri di sini ya. Dan juga eksporter juga. Ini yang eksporter yang ada gitu misalkan ya. Karena ini saling terkait nantinya kalau kita lihat. Baik Pak Anton. Jadi saya menggarisbawahi yang non fundamental ini memang harus menjadi perhatian khusus. Ya. Di samping juga yang fundamental kita juga harus mengatakan harus diperbaiki, khususnya oleh sektor real. Ya. Kemudian di situ akan muncul dengan investment climate segala kan di dalam sektor real, sehingga kita bisa menghadirkan investor masuk ke Indonesia lebih banyak. Ya, investor climate di sektor real dan juga investor climate di pasar finansial. Itu OJK lah ya, OJK dan artinya saya mencoba men-squeezing atau memadatkan itu ya, bahwa faktor non fundamental perlu dilakukan treatment untuk mengatasinya secara bersama. Sehingga akan muncul sentimen positif. Benar. Atau ekspektasi positif. Nah, ekspektasi positif itu bisa muncul dari policy juga. Kalau policy yang bagus, ya bisa diukur dengan baik, maka akan menimbulkan ekspektasi positif kepada non fundamental, yaitu kepada ekspektasi market dan sebagainya.
Ini saya rasa menjadi salah satu langkah yang sekarang harus dipikirkan bersama. Menjadi tugas kita bersama untuk mengingatkan para regulator atau otoritas ini untuk melakukan koordinasi lebih baik. Walaupun di dalam beberapa media kita melihat bahwa mereka sudah melakukan koordinasi. Tapi kita kan tahu persis masyarakat sekarang kan pintar. Bisa melihat apakah koordinasi sudah dijalankan dengan efektif atau tidak, itu menjadi pertanyaan tersendiri. Itu saya mencoba mengukur koordinasi. Kecuali kalau Pak Anton ada hal-hal lain yang bisa disampaikan sebelum kita masuk kepada akhir daripada kegiatan kita, akhir daripada diskusi kita. Mungkin Pak Anton bisa sampaikan terkait dengan koordinasi kebijakan ini, apalagi yang kira-kira bisa disampaikan. Ini masuk pada rekomendasi kebijakan ini sebenarnya. Ya, yang kalau di dalam wilayah yang terutama Bank Indonesia tadi kan kita sebut pendalaman pasar keuangan, yang memang saya tidak menafikan bahwa itu sudah ada beberapa pendalaman, tapi ruang masih banyak. Market membaca gitu ya. Market melihatnya juga, dan ada kebutuhan di dalam microstructure, di dalam pembentukan harganya sendiri. Pembentukan harga dalam arti exchange rate ya dalam hal ini, termasuk dari supply dan demand, dan bagaimana apakah ada instrumen yang memang bisa digunakan untuk itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara koordinasi terhadap yang lainnya, ya itu kembali yang saya bilang bahwa sinkronisasi arah, kalau kita memang lagi mencoba untuk mengatasi, melakukan stabilisasi, jangan satunya yang sisi lainnya sangat berlawanan gitu ya. Kecuali kecuali kalau memang itu yang bisa memperbaiki beberapa faktor fundamental. Misalkan spending yang berupa investasi yang bisa menggairahkan investasi di dalam negeri. Karena investasi ini menjadi bagian penting untuk nantinya terkait dengan beberapa faktor fundamental current account diantaranya termasuk di dalamnya. Dan bisa menarik kembali FDI yang belakangan ini turun ya, menjadi single digit levelnya. Nah ini yang investment climate menjadi sangat penting gitu loh. Distorsi kebijakan termasuk komunikasinya kadang-kadang. Mungkin ada sesuatu yang sebenarnya bagus ininya arahnya. Tujuannya bagus, tetapi waktu diimplementasikan dan dikomunikasikan terjadi distorsi. Sehingga komunikasi menjadi bagian yang penting. Antara satu yang menyampaikan kebijakan dengan bagian lain di dalam pemerintahan maupun terhadap juga dengan Bank Indonesia. Ada semacam ini. Tanpa harus kembali tadi. Faktor fundamental independensi tetap dijaga tanpa harus menafikan. Koordinasi bukan berarti nggak bisa independen gitu ya. Koordinasi bisa tetap independen. Pak Anton, saya sebenarnya ada pertanyaan yang menggelitik. Dari tadi kok Pak Anton tidak menyinggung mengenai politik ya? Karena politik ini masuk kepada non fundamental ya, yang mempengaruhi kepada ekspektasi. Beranikah Bapak membuka mengenai faktor politik juga akan juga ikut mempengaruhi kepada pergerakan nilai tukar kita ini? Ini agak menggelitik nih pertanyaan saya. Gini, saya terus terang tidak mau terjebak kepada debat-debat politik yang sangat tersegmentasi antara satu dengan yang lain ya. Ataupun nanti muncul rumor-rumor yang macam-macam gitu ya. Tapi yang saya lihat dari kalau politik dalam arti tercermin di dalam kebijakan
yang kemudian direspons oleh masyarakat secara umum ternyata kurang begitu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat secara umum, ini akan bisa kembali kepada soal sentimen. Ya. Termasuk di dalamnya yaitu tadi masyarakat umum maupun juga masyarakat investor Ya. dalam dan luar negeri. Saya tidak hanya melihat yang luar negeri. Ya. Luar negeri oke, dalam negeri juga oke. Oke. Baik, Ini yang baik, politik Pak Anton. politik ini jangan apa? Jadi saya sengaja Jelas tadi ada faktor. pertanyaan itu menggelitik karena sebenarnya masalah politik ini juga tercermin di dalam ekspektasi. Ya. Jadi kita membaca kalau ekspektasinya kurang kondusif, itu berarti ada faktor yang sifatnya fundamental ekonomi, juga ada faktor politik di dalamnya sehingga mempengaruhi ekspektasi. Ini sama-sama kita sadarilah hal itu. Jadi mungkin kita sudah berada di akhir podcast kita, Pak. Jadi Pak Anton, ini saya coba melihat kita sudah cukup banyak mengupas mulai dari awal tadi sampai sekarang. Itu ada beberapa isu yang penting yang kita masukkan sampai kepada dari perkembangannya, terus faktor yang mempengaruhi, kemudian bagaimana interaksi antara kebijakan, sehingga kita muncul kepada kedepannya. Kita berharap bahwa koordinasi akan lebih baik, komunikasi lebih baik, tidak hanya di dalam mengadres isu mengenai nilai tukar, tapi juga mengadres isu-isu ekonomi lain yang ternyata akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi itu paling tidak yang coba kita ambil intisari daripada podcast kita. Termasuk tadi yang melihat ke depan. Oke. Investor selalu dan termasuk yang meminta forward looking ke depannya seperti apa. Ya. Itu kan terkait dengan politics dalam arti policy. Ya. Policy yang memang bisa mengadres beberapa faktor-faktor struktural yang ada. Jadi ini bagian penting pada waktu kita melihat kepada forward looking atau proyeksi ke depan. Itu ada faktor-faktor di dalamnya adalah mengenai kebijakan. Sejauh mana kebijakan itu efektif, ya, kemudian terbukti memberikan implikasi yang positif, maka disitulah terjadi trust kepada kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Exactly. Nah, politik dalam arti trust kebijakan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Anton. Di antara kesibukan Bapak, ternyata Bapak masih meluangkan waktu siang hari seperti ini untuk hadir di dalam podcast kami. Kemudian untuk teman-teman yang menyaksikan Solution Lounge, kami juga sangat terbuka untuk berdiskusi. Silakan tinggalkan pandangan atau pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di Solution Lounge episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.